Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di seminar singkat tentang Go Giver di kuliah spiritual. Ini adalah video yang pertama, teman-teman, ya. Dan kita akan intro dulu sebelum masuk ke law-nya. Oke, kita bikin intronya dulu supaya teman-teman bisa dapat gambaran ini kira-kira tentang apa sih, ya. Tentang apa. Oke, kita akan segera mulai tanpa berpanjang lebar lagi. Saya teringat eh, teman saya. Ya, jadi saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ini adalah based on the true story. Nggak ada cerita ini di dalam buku ini, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, tapi ini ada cerita dari based on the true story. Teman saya di Amerika sini, ya di New York, di mana dia adalah seorang imigran. Ya, nah seperti yang Anda ketahui waktu itu zamannya Donald Trump. Ya, jadi zamannya Donald Trump itu dia adalah presiden yang sangat ketat dengan aturan imigrasi ya. Ya, jadi artinya sejak zamannya Donald Trump banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mempersulit orang tidak bersurat ya atau yang tidak legal atau ilegal di Amerika ini untuk mendapatkan hidup yang layak ya. Ya, untuk cari kerja susah sekali. Nah, saya punya teman, sebut saja teman saya ini adalah si A gitu ya, orang Indonesia. Ya, pada saat itu saya baru datang di Amerika dan kemudian teman saya ini udah lama di Amerika. Jadi si A ini. Jadi kita kenal lah gitu ya. Lalu kemudian si A ini apa namanya? Bingung ya. Si A ini bingung karena selama di Amerika ini hidupnya ini cuman segitu-gitu aja. Ya, dia baru dipecat dari perusahaannya karena ya itu tadi dengan alasan sekarang peraturan sudah berubah, nggak ada perusahaan yang berani untuk mempekerjakan orang ilegal pada saat itu ya. Sehingga sekarang si A ini mulai bingung gimana nih ya, gua nih duit nggak ada, tapi ingat ya si A ini single ya, duit nggak punya, makin habis karena mau kerja nggak bisa kerja, surat nggak ada, mau pulang Indonesia pun juga gimana ya, ya dia juga mungkin malu dengan keluarganya karena sudah pergi merantau ke negeri orang, pulang kok dengan tangan kosong. Ya, lalu kemudian si A ini sempat ngobrol dengan saya dan teman-teman yang lain. Ya, kebetulan pada saat itu saya habis ikut kelasnya Anthony Robbins. Ya, saya waktu itu habis ikut kelasnya Anthony Robbins. Kemudian suka suka saya sambung-sambung dengan ajarannya Tung Desem Waringin, ya Pak Tung, karena agak ada kemiripan antara dua orang itu ya. Ya, lalu kemudian pada saat itu saya menawarkan pada teman saya ini, eh, boleh nggak saya kasih kamu advice? Ya, memang betul posisi saya pada saat itu masih junior ya. Junior dalam arti saya baru datang dari Amerika, nggak mengerti apa-apa tentang Amerika, cuma bedanya saya sudah legal. Nah, jadi saya mencoba untuk memberikan masukan dan ide ini bukan dari saya, bukan, tapi saya dapatnya dari boleh dikatakan dari Anthony Robbins sebenarnya. Ya, bukan dari baca buku ini, bukan baca bukunya apa namanya Go Giver, bukan. Pada saat itu belum belum baca itu. Ya. Lalu kemudian saya sempat berikan saran pada dia. Ya terserah ya, lu kalau mau dengar boleh, gak dengar ya boleh. Ya, saya cuma berikan saran seperti ini, tanpa menggurui ya, tanpa menggurui. Eh, kalau sekarang kamu kondisimu kurang, apa kekurangannya dia? Oke, kalau kondisimu sekarang kurang, kurang surat ya dia. Skill ada, ya, tapi ya so-so lah ya. Surat nggak ada ya, kita boleh katakanlah skillnya juga kurang ya, segitu-gitu aja. Skill juga nggak ada. Kamu kekurang di sini, ketika kamu sekarang melamar pekerjaan, lalu kemudian kamu eh, ikut jalur yang biasa. Artinya, misalkan kamu lihat di restoran ya, dibutuhkan seorang waiters misalkan. Pasti di situ ada persyaratannya. Ya. Dan salah satu syaratnya adalah kamu harus legal. Karena harus pay tax, harus bayar pajak. Ya, syarat pertama aja kamu sudah tidak memenuhi. Nomor dua, kamu harus ada experience. Paling minim 5 tahun. Nah, ini yang jahatnya ya di sini ya. Anda bekerja seperti ini. Sudah legal, oke, anggaplah dia legal, tapi tidak punya pengalaman 5 tahun, nggak bisa. Dan ini kita akan pasti akan menemui manajernya atau personalia, ya biasanya seperti itu ya. Orang yang ngurusin untuk cari pegawai.
di perusahaan itu, di restoran itu. Ya. Kalau kamu sekarang ikut jalur yang seperti ini, ya, ikut jalur yang normal seperti ini, maka sampai kapanpun kamu nggak akan pernah dapat pekerjaan. Oke? Sampai kapanpun nggak mampu. Kenapa? Karena tidak nge-match. Kamu kekurangan di sini, ya. Satu pihak, kamu juga minta bayaran yang sesuai dengan orang yang punya semuanya. Catat itu ya. Coba ya, perhatikan. Kamu kurang di sini, oke. Kamu tidak punya surat, kamu juga tidak punya skill, tidak punya experience juga yang dibutuhkan. Oke, paham ya? Tetapi satu pihak, kamu butuh dolar, kamu butuh uang yang sama dengan orang yang bisa memenuhi ini semua. Karena kamu dengan alasan saya butuh uang buat bayar kos, saya butuh uang buat bayar bulanan, biaya hidup dan segala macam. Nah, di sinilah titik tidak matchingnya tuh di sini. Ya, ikuti baik-baik cerita ini ya. Ini cerita yang sangat penting. Barangkali Anda sekarang mengalami itu juga. Ya, ini yang sangat penting. Ya. Nah, kalau kamu sekarang terus berkecimpung di dalam lingkaran ini terus, ya, kamu nggak akan bisa keluar. Kamu satu pihak butuh dolar, satu pihak kamu nggak punya persyaratan yang dia mau. Terus seperti itu terus. Sampai kapanpun kamu akan terus keseret arus. Betul? Kamu nggak akan pernah keluar. Tiap kali mau keluar, keseret lagi. Keluar, keseret lagi. Ini seperti lingkaran tanpa ujung. Saya mau mulai dari mana? Satu pihak saya butuh dolar, satu pihak saya tidak bisa memenuhi apa yang perusahaan mau. Sementara saya butuh dolar. Ya gitu terus, muter aja terus. Karena itu menurut Anthony Robbins pada saat itu, kita harus breakthrough. Melakukan satu pemikiran yang out of the box. Melakukan action yang berbeda. Bukan cuma massive action gila-gilaan, tapi kita juga pakai action yang smart action. Action yang different. Oke? Ya. Maka kemudian saya petakan dulu problemnya. Seperti ini yang problemmu? Iya. Maka begini cara actionnya. Saya kasih ide yang sangat brilian pada saat itu. Entah dari mana saya dapat idenya, tapi terinspirasi dari Anthony Robbins. Saya bilang seperti ini. Kalau sekarang saya kasih kamu cara, bagaimana caranya supaya kamu bisa tetap bekerja tanpa melewati ini. Kamu mau nggak? Ya mau. Yakin? Yakin. Saya tanya sekarang. Kamu niat kerja nggak? Oh, niat. Memang saya datang ke sini memang tujuannya kerja. Kerja di restoran. Oke? Kerja di restoran. Karena dia punya passion. Maksudnya, dia tuh suka kerja di restoran. Melayani orang. Dia suka ngobrol, ngomong dengan orang. Bahasanya ramah. Beda ya, ada juga orang yang nggak suka ngomong dengan orang. Malu ketemu orang. Tapi kalau teman saya si A ini nggak. Dia ada jiwa kepemimpinan, saya lihat seperti itu. Kemudian dia cara berbahasanya juga bagus, sopan orangnya, ya. Kemudian ramah. Ya, itu humble ya. Itu yang saya lihat. Sekali lagi, case by case ya. Setiap orang beda-beda. Case by case. Saya melihat ini dia seperti itu. Oke. Ya udah. Lalu kemudian karena saya lihat dia sudah niat kerja, yakin, udah pokoknya kerja. Pokoknya saya kerja apapun saya lakoni. Yang penting saya bisa kerja, bisa bertahan hidup. Oke. Ya udah, gini deh. Sekarang kamu besok pagi datang ke restoran yang sedang butuh pegawai. Kamu tahu? Oh, ada. Restoran 1, restoran 2, restoran 3. Oke, ada. Ya, ini tiga-tiganya restoran Cina semua. Oke. Gini deh, besok pagi kamu daftar sana, nggak usah bawa apa-apa. Langsung kamu datang, cari personalia, bilang, saya mau kerja. Oke, saya mau kerja. Lalu kemudian, ketika mereka tanya, kamu mau kerja apa? Ya, sebelum mereka bertanya, kamu bilang, saya siap bekerja apa aja, bahkan kalau perlu, saya tidak usah dibayar. Saya tidak usah dibayar. Gratisan. Saya siap kerja, tidak usah dibayar. Nah, perhatikan ya, kata tidak usah dibayar, siap kerja, Rodi. Ya, tidak usah dibayar. Oke. Nah, karena sudah tidak dibayar, maka apa perlu lagi persyaratan seperti ini? Ya, masih perlu, Pak. Mungkin experience, mungkin skill, mungkin dan segala macam. Experience, skill, bisa dipelajari nggak? Bisa. Bukankah orang yang sudah pernah experience kerja 5 tahun di perusahaan lain, kerja di perusahaan baru, kerja perusahaan sekarang, kan dia juga harus belajar lagi. Karena semuanya berbeda. Betul?
Ini skill yang dia miliki di sini. Ini kan bukan skill ya yang sangat vital. Misalkan Anda jadi koki, wah itu vital sekali. Betul. Tapi kalau misalkan jadi waiters, misalkan jadi cuci piring, kerja serabutan, apa perlu skill yang experience tinggi? Nggak usah. Meskipun itu tercantum di dalam listnya. Oke? Sehingga kalau pemilik restoran itu bilang, "Hah? What? Nggak dibayar." Maka mendadak ada satu bargain, betul? Ada satu nilai jual. Ya, ada sebuah bargain value. Wow, nggak dibayar. What? Yakin kamu nggak dibayar? Ya, tentu saja ada bos yang langsung menolak. Ada, ya nggak seindah itu ceritanya. Ada juga ditolak, ya sudah nggak apa-apa. Ditolak pindah ke yang nomor 2. Ditolak pindah yang nomor 3. Intinya di antara itu pasti ada yang mau. Kenapa? Karena saya memberikan bargain yang sulit untuk ditolak. Ini yang kalau disebut dalam bahasanya Pak Tung disebut dengan sensational offer. Masih ingat? Sensational offer. Ini ada sebuah offer yang sulit sekali untuk ditolak begitu saja. Perhatikan ya, perhatikan teman-teman, perhatikan betul-betul perbedaannya. Kalau sekarang Anda sudah tidak punya apapun di sini, ya, surat tidak punya, experience tidak punya, skill tidak punya, lalu kemudian datang minta gaji UMR, kira-kira bagaimana? Ada sensational offer? Nggak ada. Ada bargain? Nggak ada. Yang ada adalah orang jijik melihat kalian. Melihat kamu semua. Sorry ya, ngomongnya agak kasar. Betul? Jadi ketika kita sekarang sedang kartu kita jelek nih. Kartu kita jelek. Sekarang saya lagi nganggur. Sekarang lagi butuh kerjaan. Tapi saya juga butuh uang. Maka apa yang terjadi? Sekarang Anda harus membuat sebuah sensational offer. Menawarkan kepada perusahaan yang Anda ingin raih kerja. Tapi dengan cara Anda harus mengorbankan diri Anda. Betul? Karena kalau ini nggak dikorbankan, maksudnya Anda cuma maunya semuanya normal-normal saja, maka apa yang terjadi? Nggak akan ada deal. Cycle ini, ya ini siklus ini akan terus berulang. Kamu ditolak lagi, karena coba aja dibalik. Kalau Anda jadi perusahaannya, saya mau kerja dengan Anda, dengan kondisi seperti ini, mau diterima nggak? Ya nggak bakal diterima. Kenapa? Karena di luar sana ada kok orang yang bisa memenuhi ini. Ngapain gue pakai lu? Kan begitu. Tapi kalau ada bargain satu hal yang berbeda, ya contoh sekarang, kita sikat di sini ya. Ya, kita sikat di sini ya. Nggak usah dibayar. Apa ada orang mau kerja dan dibayar? Nggak ada. Tapi perusahaan seneng nggak? Wah, wah ya, wah. Ada orang dengan rela tidak mau dibayar. Oke? Ada orang dengan rela tidak mau dibayar. Apa iya ya? Setelah dia bertemu bos yang kedua atau yang ketiga saya lupa. Ya, tapi setelah dia bertemu dengan bos yang kedua atau yang ketiga, lalu kemudian ada satu bos bilang, wah, beneran tuh gak mau dibayar? Beneran? Iya bener bos. Mau tanda tangan karena di Amerika sangat berbahaya ya. Kalau sampai kita bayar orang kurang aja bisa masuk penjara. Ya, apalagi orang ini nggak dibayar. Karena itu kita bikin tanda tangan. Kamu mau tanda tangan? Mau tanda tangan? Ada surat hitam di atas putih? Oh ada, boleh. Ya sudah, kalau kamu tanda tangan, artinya saya sudah bebas secara hukum, tidak bisa dituntut, kamu sudah tanda tangan dengan rela, saya video kamu kalau perlu, lakukan. Ya, ternyata mau, ya sudah. Tapi ada syaratnya. Tentu saja kita bargain ya bargain, rugi ya rugi. Kita merugikan diri kan ya. Ya, bargain ya bargain, rugi ya rugi. Tapi ya jangan ngawur juga. Ya saya juga kamu harus bilang, saya ajarin dia juga. Oke, setelah dia sudah deal, kamu bilang, bos, tapi jujur ya, jujur. Saya ini niat kerja, bos. Ya, saat ini saya niat kerja. Nggak usah dibayar, tetap komitmen nggak usah dibayar. Tapi tolong, bos, boleh nggak saya dikasih makan? Ya of course, restoran kan, bener ya? Kan kerja di restoran. Ya boleh, of course kamu boleh makan di sini, kamu boleh makan apapun di sini. Pada saat jam makan boleh. Oke? Kamu makan aja. Udah, itu aja. That's it. Cuman itu aja. Kasih saya makan satu hari, 3 kali. Oke, that's good. Oke? Nah, sampai sini aja. Ini masih gambling, betul nggak? Pasti ada yang tanya, oke, makan sudah terpenuhi, beres. Lalu bagaimana biaya kos-kosannya? 1 bulan bayar $500. Kos-kosannya dari mana? Sudah.
Yang penting jalan dulu, betul? Karena tabungan masih ada. Yang penting jalan dulu. Jangan banyak meminta, cuma penuhi satu itu aja. Oke. Selesai? Deal, dapat kerjaan. Ya. Nah, sekarang setelah kamu dapat, berarti kamu sudah break the cycle. Benar? Akhirnya dapat. Meskipun kamu tidak punya surat, meskipun bahasa Inggrisnya jelek, meskipun tidak punya pengalaman, akhirnya diterima kerja. Ya, pada saat itu dia kerja serabutan dulu, tidak punya status. Nah, sekarang setelah diterima kerja, maka Anda memenuhi unsur yang kedua, yaitu Anda harus kerja 3 kali lebih keras, lebih serius, lebih niat dibandingkan dengan orang yang dibayar normal. Yang ngajari ini Pak Tung Desemaringin, teman-teman. Saya harus menyebutkan gurunya ya. Pada saat itu saya baru ikut Anthony Robin, kemudian saya juga ikut Tung Desemaringin. Saya lihat seminarnya online. Ya, saya ajarkan ke dia, saya sharingkan ke dia. Saya bilang, setelah cycle sudah break, sekarang saatnya kamu kerja 3 kali lebih keras. 3 kali lebih semangat, lebih berat ya. Maksudnya 3 kali lebih serius dibandingkan dengan temanmu yang dapat kerjaan. Oke, lakukan itu. Ya udah, dia lakukan. Dia udah nothing tulus kan? Ya udah, lakukan. Maka hari pertama kerja, waduh dia sempat dibully sama teman-teman sekitarnya segala macam, tapi dia kerja serabutan. Dia suruh bersih-bersih, dia lakukan itu dengan sepenuh hati. Disuruh cuci piring, lakukan cuci piring. Disuruh ini itu, suruh ini dan segala macam, dia lakukan itu dengan betul-betul. Bahkan pada saat restoran sudah selesai, ya dikasih makan dia, bener. Pada saat restoran sudah selesai, dia pun tidak langsung pulang. Restoran belum buka, dia sudah standby dulu. Yang lain ada yang terlambat, ada yang datang ogah-ogahan, dia datang langsung, good morning bos, good morning bos, bosnya orang Cina. Ya, good morning bos. Wow, wow, pegawainya datang duluan. Setengah jam sebelum restoran buka dia udah datang. Dia udah bersih-bersih dulu. Dia bersih-bersih dulu dah. Biasanya bosnya datang tuh pegawai belum pada datang. Ya, biasanya yang orang Cina tuh suka bersih-bersih. Pegawai yang lain belum datang, ya dia bersih-bersih dulu. Ini dia bersih-bersih, meja udah dilap dulu. Pagi-pagi, wah dia udah dipel, restorannya wangi, kaca-kaca dibersihin semuanya. Wow, dia nurut. Setelah diterima, kerja 3 kali lebih serius. 3 kali lebih semangat dibandingkan dengan orang yang dibayar UMR, dibayar normal. Oke? Wow, makin punya value? Of course. Ya. Lalu kemudian setelah jalan 1 minggu, 2 minggu, bosnya di awal tentu saja masih ragu. Jangan-jangan ini mata-mata perusahaan lain lah. Jangan-jangan ini nanti ini mau jebak saya, mau rampok saya, dan segala macam. Awalnya ragu. Tapi ketika dia melihat ketulusan hati, setelah bekerja kurang lebih 1,5 bulan, maka bosnya menawarkan, eh gini deh, beneran 1 bulan nggak dibayar. 1 bulan nggak dibayar. Nggak berbayaran sama sekali. Ya, nggak ada berbayaran. Lalu kemudian bosnya bilang, gini deh, kamu ngekos di mana? Oh, saya ngekos di situ. Bayar berapa? 500. Gini deh, lu nggak usah ngekos. Restoran ini loh, kosong. Lu malam tinggal sini mau nggak? Di belakang itu, kalau kamu mau, saya beliin kamu kasur. Kamu tidur di sini, jaga restoran. Karena nggak ada yang jaga kan, takutnya malam ada konsleting dan segala macam kan, siapa yang tahu. Ya, jadi kamu tanggung jawab sama restoran, mau nggak? Oh, mau. Jadi sekarang dia tinggal di restoran, nggak usah ngekos lagi, dia tinggal di restoran. Dah, sip kan? Ya. Dan dia terus menunjukkan itu pada bosnya, ya. Jadi karena sekarang dia tinggal di restoran, dia sekarang bahkan pagi-pagi jam 6 pagi, jam 7 pagi, kaca-kaca udah dibersihin. Restoran bersih wangi karena gara-gara ulah dari satu orang ini. Bayangkan coba ya. Ulah dari satu orang ini. Jadi bener-bener, wah, ini lingkungan berubah. Bos datang buka pintu, waduh, udah wangi, udah bersih, meja-meja udah bersih, rapi semua. Ya, tentu saja bos senang dong. Ya, bos senang. Dan tahukah Anda di bulan kedua, ya, di bulan kedua tiba-tiba teman saya ini dipanggil sama bosnya dan kemudian dikasihlah dia angpau. Ya, tahu dong angpau ya. Kalau pas lagi Chinese New Year kan dikasih angpau. Ya, lalu kemudian dibilang, "Saya ada sedikit angpau buat kamu." Ya. Lalu kemudian dibilang, "Bos, enggak, Bos. Saya sudah komitmen. Saya sudah komitmen, komitmen is komitmen. Saya sudah bilang pada bos bahwa saya siap kerja tidak dibayar, Bos. Saya sudah dikasih tumpangan, saya sudah dikasih makanan seperti ini. Saya udah terima kasih banget, Bos. Udah, saya tetap komitmen. Saya nggak mau dibayar." Bosnya bilang, "No, ini bukan gaji. Ini angpau dari saya." Bayangkan coba ya. Ini angpau. Dan tahukah Anda, ya, gaji yang dia terima itu
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji waiters yang seharusnya dia terima di sini. Paham? Ya, misalkan di sini nih kasih contoh ya, misalkan, oke, kamu misalkan di sini bisa buat misalkan 1.800 sebulan misalkan ya. Dia menerima ini jauh lebih tinggi daripada ini. Ya, dia kasih gaji bulan pertama, dia kasih gaji untuk bulan yang kedua, yang bulan ke depan dikasih dulu. Kenapa begitu? Karena dia bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pegawai ini tetap komitmen, tetap konsisten kerja 3 kali lebih keras daripada orang yang bahkan pada saat itu di New York saljunya lagi tinggi, dia ada delivery, bagian ngirim barang nggak berani jalan karena kalau salju tinggi kan ada resiko licin, resiko jatuh di pinggir jalan, ya. Lalu kemudian dia bilang, bos, sudah biar saya aja yang kirim. Kamu tahu jalan di sini, saya bisa pakai handphone. Saya tahu jalan. Jangan khawatir, bos. Pasti makanannya saya antar dengan selamat. Jadi pelan-pelan dia ambil kepercayaan dari bosnya. Ambil kepercayaan dari bosnya. Ketika pegawai lain ogah-ogahan, dia kerja dengan semangat. Ketika yang lain nggak mau jalan karena alasan A, B, C, dia yang berangkat. Bum, bum, dia berangkat. Lalu kemudian, dia juga punya kemampuan, seperti yang saya bilang tadi, dia ini punya kemampuan komunikatif. Ya, meskipun dengan bahasa Inggris yang ancur-ancuran, ya, tapi dia tuh komunikatif. Ketemu orang, good morning sir, how are you today? Dia punya ingat memori yang bagus, banyak orang suka sama dia. Ya, meskipun dia kerjaan cuma cuci-cuci piring, berkadang-kadang bersih-bersih, ya, kerja serabutan, tapi setiap kali ketemu orang, welcome to our restaurant, enjoy. Ya, dengan bahasa Inggris cuma sepatah-sepatah, orang suka dengan dia. Ya, orang suka dengan pelayanan yang tulus dari dia. Lalu kemudian bos ini menawarkan, kamu mau nggak jadi waiters? Jadi kamu nggak usah kerja serabutan seperti ini, kamu jadi waiters mau nggak? Ya, gini deh, malam-malam saya suruh les bahasa Inggris. Ya. Oh sorry, siang. Siang kan restoran tidak berapa rame. Siang kamu ikut kelas. Ya, itu ada di library. Itu kelas bahasa Inggris itu free untuk non-English speaker. Ya, maka dia ikut. Ya dengan semangat dia ikut. Dia perbaiki bahasa Inggrisnya dia ikut. Dan sekarang dia menjadi waiters. Ya, jadi sambil belajar jadi waiters. Jadi waiters bukan karena jago bahasa Inggris, tapi karena keramahannya dia. Dan terus itu berlangsung sekarang. Ya, berlangsung. Sekarang dia menjadi seorang manajer di restoran itu. Bayangkan ya teman-teman ya. Mungkin bagi saya dia adalah satu-satunya manajer yang tidak punya surat di restoran di sini. Ya, gila ya. Ya, bayangkan jadi seorang waiter saja atau jadi seorang cuci piring aja susah kamu kalau tidak punya surat. Ya, kamu jadi seorang waiters tidak punya surat agak susah. Apalagi menjadi seorang manajer. Bayangkan coba. Oke. Nah, ceritanya sampai di sini dulu. Saya berhenti cerita sampai di sini dulu, tapi saya cuma ingin teman-teman berdiskusi apa yang bisa teman-teman dapatkan dari pembelajaran kita kali ini. Perhatikan ritme ceritanya, perhatikan pola ceritanya. Oke? Di awal, kalau dia tidak bisa tembus cycle, kebanyakan orang itu berputar-putar di sini. Ya, dia tidak bisa menembus cycle. Ya, muter aja, butuh dolar, semakin dia kekurangan, semakin nuntut lebih. Kekurangan, nuntut lebih, kekurangan, nuntut lebih. Ya, pengalaman nggak ada, minta digaji tinggi, ya kan? Database nggak ada, minta digaji tinggi. Track record tidak ada, minta digaji tinggi. Minta seolah-olah dianggap seperti orang yang sudah profesional. Padahal nggak begitu. Nah, dengan Anda seperti itu, maka itu akan membuat cycle dalam hidup Anda akan terus berputar. Coba perhatikan, bagaimana teman saya tadi si A ini bisa memecah cycle-nya ini sehingga menembus ketidakmungkinan, sehingga menembus suatu namanya momentum, membentuk sebuah opportunity baru. Jadi kalau Anda bisa keluar dari cycle ini baru momentum itu bisa ada. Bagaimana caranya? Dengan cara dia ya betul, dengan cara dia membuat sensational offer. Tapi saya tanya lagi, sensational offer ini dasarnya apa? Dasarnya adalah betul sekali, give. Ya, give, memberi. Apa yang diberi? Saya memberikan waktu, saya punya waktu banyak, saya memberikan tenaga saya punya banyak, saya akan berikan itu dulu. Saya memberi dulu, betul? Saya memberi dulu. Saya memberi dulu, barulah cycle akan ketembus.
Karena kalau Anda tidak pernah memberi, Anda kejebak dengan kekurangan Anda. Tapi saya butuh uang, Pak, buat ngekos. Yes, betul. Semakin ada kekurangan, semakin Anda sulit untuk memberi. Inilah yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Semakin dia kekurangan, semakin pelit, dihemat, semakin pelit, semakin pelit, semakin pelit. Maka apa yang terjadi? Anda akan kejebak dalam cycle. Anda tidak akan pernah keluar dari cycle itu. Mungkin ada di sini teman-teman yang mengalami hal seperti ini. Di mana sekarang hidupnya kejebak cycle, masalahnya gitu-gitu terus. Kok bisa ya Pak ya, kok begini-begini terus sih? Aduh, ini saya pengen keluar Pak, tapi nggak bisa keluar, gimana caranya? Ya, that's why. Rumusnya atau rahasianya adalah Anda harus memberi. Kenapa? Karena hanya orang yang abundance yang bisa memberi. Catat ya, penting nih. Hanya orang abundance yang bisa memberi. Nah, kalau sekarang ada kekurangan, obatnya adalah abundance. Betul? Kalau Anda sekarang kekurangan, obatnya adalah abundance. Gimana Anda mau abundance kalau Anda kekurangan terus? Kalau Anda fokusnya cuma pada kekurangan. Seperti teman saya tadi di awal, kalau Anda terus kejebak sama cycle, pasti Anda akan berkeluh kesah. Aduh, saya sudah nyoba daftar di sini, nggak diterima, di situ nggak diterima. Kenapa? Karena Anda merasa dirinya sebagai seorang profesional. Tidak mau merendahkan diri, maunya di atas terus, maunya dibayar normal, maunya dibayar bahkan lebih tinggi mungkin, padahal diri Anda tidak punya value. Atau value Anda masih belum kelihatan. Oke, semua itu tidak akan ada guna kalau tidak ada namanya momentum. Karena itu ketika Anda sekarang mengalami situasi yang seperti ini, seperti buah si malakama, seperti lingkarannya tidak berujung, satu pihak Anda butuh uang, satu pihak Anda tidak punya kesempatan bekerja karena tidak bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, maka solusinya cuma satu, yaitu bangunlah momentum. Sehingga momentum ini menciptakan namanya opportunity, betul? Kesempatan. Kalau sekarang Anda tidak punya kesempatan, ya percuma. Anda mau sebagus apapun, kalau kesempatan tidak ada, ya percuma. Anda fokus bagaimana saya meng-create opportunity. Bagaimana saya menciptakan sensational offer untuk meng-create opportunity. Minimal, kasih saya kesempatan, bos. Saya akan tunjukkan kepada kamu. Oke? Nah, bagaimana cara membangun momentum? Dengan cara, betul sekali, dengan cara memberi. Anda harus memberi dulu. Kalau Anda sudah pola pikirnya nggak mau rugi, nggak mau memberi, entah waktu atau tenaga, nggak mesti beri uang ya. Jangan tanya, apa yang mau diberi Pak? Saya kan nggak punya uang. Kamu punya waktu, kamu punya tenaga. Ada selalu yang berlebih. Anda nggak punya kerjaan, nganggur, ya punya waktu, punya tenaga. Ada orang yang sibuk, nggak punya waktu, nggak punya tenaga. Kenapa Anda nggak barter aja? Ya, membangun momentum itu sangat penting, teman-teman. Ya, jangan selalu kejebak dengan kekurangan-kekurangan terus. Anda omongkan cuma kekurangan terus, maka apa yang terjadi? Anda akan kejebak di dalam cycle, Anda akan terus-menerus berada di situ terus, dan sampai kapanpun Anda akan pernah berubah. Oke, karena itu solusinya bagaimana? Membangun momentum. Sekali lagi saya ulang lagi, solusinya adalah dengan cara memberi. Dengan cara memberi. Karena hanya orang yang abundance yang mau memberi. Dan memberinya memberi dengan tulus. Bukan memberi dengan embel-embel, kelihatannya kayaknya. Semoga dapat ini. No, berilah dengan tulus. Ya, kalau mau dilanjutkan, setelah opportunity ada, ya, Anda tidak seharusnya bekerja di sini, tapi Anda mendapatkan opportunity di sini, maka Anda harus bekerja 3 kali lebih keras, 3 kali lebih semangat dibandingkan dengan orang lain yang dibayar lebih daripada Anda. Disitulah Anda menumbuhkan namanya value. Ya, itu strategi kelanjutan, tapi intinya adalah semua bermula dari mana? Dari memberi. Kalau sekarang dari awal Anda sudah kekurangan, masih kepengen ngerampok. Masih kepengen take. Nggak mau give. Fokusnya pada take. Take mau cari untung dengan alasan Anda nggak punya duit buat bayar kos dan segala macam. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda akan semakin terjebak ke dalam cycle ini. Sampai kapanpun Anda nggak dapat kerja, kalaupun dapat kerja ya cuma asal-asalan. Anda kerja pun juga tidak semangat, karena apa? Karena Anda fokusnya cuma pada uang. Karena Anda mau take, bukan mau give. Tapi kalau Anda mau give, saya benar-benar mau give, saya kasih tenaga saya, kasih waktu saya kasih knowledge saya, total mungkin, maka saya dibayar berapapun, it's okay. Benar?
Bayaran tidak lagi jadi penting. Bahkan saya sudah mengatakan saya siap untuk tidak dibayar. Wah, sensasional offer. Oke? Jangan lupa dicatat ya, ini masih intro. Inilah nanti ilmu yang akan kita pelajari bagaimana seni dari menerima. Sekarang saya tunjukkan bahwa dengan Anda menerima, Anda bisa mengubah nasib. Memberi ya. Dengan Anda memberi, Anda bisa mengubah nasib. Dengan Anda memberi, Anda bisa membangun momentum. Anda membuat opportunity, Anda bisa membuka jalan untuk suatu hal yang sudah buntu. Ya, tentu saja tidak sesimpel itu, Pak memberinya yang bagaimana, apa filosofi dan memberi, itu yang nanti kita akan pelajari melalui law yang sudah dibuatkan oleh si penulis dari buku ini. Ini ada law-nya, aduh, saya hapus ya. Ini adalah law-nya teman-teman. Ya, ini adalah law-nya yang akan kita pelajarin dan nanti di next video kita akan mulai dari law yang pertama adalah law of value. Ya, semoga bisa memberikan inspirasinya. Nanti ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5 law. Ya, tentu saja law yang nomor 1 adalah yang paling penting. Sedangkan law yang nomor 5 ini ya nanti kita akan bahasnya pelan-pelan. Mungkin Anda sudah sampai law 5 pasti sudah makin mengerti. Menarik kan? Tahu kan pentingnya mengapa kita harus memberi? Semoga Anda sudah mulai bisa paham. Jangan lupa dicatat. Dan selamat datang di pembahasan atau di dunia Go Giver, di mana kita adalah sebuah komunitas ya, yang lebih suka memberi. Memberi itu dianggap sebagai sebuah kepuasan, tidak berharap kembali, tidak berharap apapun, tapi memberi itu seperti sebuah hal yang natural. Ya, karena memang tujuan kita hidup di dunia adalah untuk memberi, bukan selalu untuk menerima. Kenapa kita memberi? Karena kita membalance. Karena hidup sudah memberikan kita banyak, maka kita harus men-sharekan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Sama juga dengan saya men-sharekan ilmu ini kepada teman-teman semuanya. Saya betul-betul memberi. Saya yakinkan pada teman-teman semuanya bahwa nanti di akhir seminar pun tidak akan saya tawarkan apapun memanfaatkan ilmu ini. Tidak akan. Ya, kalau memang saya punya kelas, saya tidak akan pakai embel-embel di seminar ini. Nggak akan. Kelas ya kelas. Seminar. Kalau memang betul-betul seminar, saya nggak akan bilang ini seminar intro, seminar preview. No, ini benar-benar seminar. Saya mau memberi benar-benar tulus, tidak ada embel-embel, nanti ujung-ujungnya jualan, ujung-ujungnya ikut kelas saya. Tidak akan ada. Sampai di law yang kelima. Jadi saya tidak akan merugikan waktu Anda. Oke? Deal? Giver is giver. Saya praktekkan betul-betul giver is giver. Bukan berarti terus kemudian Anda nggak boleh berjualan loh ya. Boleh. Cuma dalam hal ini, sekali lagi, kita coba dalami ini dulu. Nanti di ending kita akan belajar apa kesimpulannya. Menarik? Ya, jangan simpulkan apa-apa dulu. Jangan ekstrim, oh jadi. Jangan oh jadi dulu. Selesaikan dulu rumusnya. Nanti baru kita akan diskusi. Menarik? Selamat datang di dunia Go Giver. Next video kita akan menuju ke law yang nomor 1. Ingat, law ya, bukan teori, tapi law. Mantap. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. I love you all. Bye.